sepantas kita memang memperbanyak syukur, Pak. Pertama, mengantarkan sahabat kita, saudara kita yang kita takzimi, Kiai Haji Kiai ini ya. Udah haji belum? Ya. Ya. Kalau dilihat dari sawitnya sudah haji. Ya, Pak Abdul Karim Lubis yang hari ini beberapa waktu yang lalu pindah rumah. Artinya kalau orang sudah pindah rumah, satu kebahagiaan yang tidak bisa dibendung, rumah baru. Asal jangan yang lain baru. Tak tahulah kalau di lain tempat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, kita ini memasuki tahun baru. Berada di tahun 2023 Januari ini. Tepatnya tanggal 9 hari ini. Tanggal 8. Tanggal 8 hari Januari. Tanggal 8 kita semangat baru, rumah baru, tahun baru. Dan kumpulan mungkin pertemuan yang pertama juga ini di tahun 2023. Baik, saya tadi agak semangat mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tentang Batak Islam Saroha. Saroha, dari kata Saroha, kalau bahasa Kalimantan Barat menerjemahkannya itu sekata. Setuju ya? Seia sekata. Saya yang nambahnya seia. Tapi sebenarnya sekata. Bagaimana seia sekata? Batak Islam Kalimantan Barat bagaimana menjadi Batak Islam yang seia sekata dari berbagai sektor, berbagai marga, tapi yang masih ada berbau dan bernuansa Islam. Jadi kita bersatu di Saroha. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau ingin bersatu betul dan disemangati oleh agama, Tuhan juga memberikan dukungan maksimal dengan Batak Islam Kalimantan Barat Saroha seia sekata. 3 langkah ini harus dilakukan oleh Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang berada di Kalimantan Barat ini. Saya kebetulan memang asli Kalimantan Barat, oleh karena itu saya bangga ada dapat sahabat dari Batak, orang-orangnya cerdas dan pintar-pintar. Pertama, jika Saroha ini betul-betul sesuai dengan katanya seia sekata, harus penguatan silaturahmi. Ini harus ditanamkan di organisasi, di perkumpulan Batak Islam Kalimantan Barat Saroha. Seia sekata akan terjadi jika ada pembinaan melalui momentum silaturahim. Silaturahim itu bukan bahasa saya tapi bahasa Tuhan. Silaturahim berangkat dari 2 kata, silah dan rahim. Silah dan rahim. Silah artinya tali, rahim artinya kasih sayang. Silaturahim artinya tali kasih sayang. Tali kasih sayang. Sayang itu di mana? Rahim itu berada jauh di dalam. Di mana dalamnya? Di tempat kita nyimpan calon manusia. Namanya janin. Itu orang yang amat kita sayangi. Anak kita yang amat kita cintai. Disimpan jauh di dalam sekali oleh Allah. Namanya rahim. Maka silaturahim yang kita bina saat ini adalah silaturahim yang terbit dari ini. Bukan dari otak tapi dari hati. Nun jauh di sana. Artinya apa? Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, maka walaupun kita berbeda-beda tempat dari Batak sanakan, ada yang dari Batak, dari utara, dari selatan, yang penting kalau masih ada menyebut nama Batak Islam, maka silaturahim kita bersandarkan Islam. Artinya apa? Kata kuncinya keikhlasan membangun silaturahim. Percayalah Pak, akan terjadi bukan hanya kata Saroha seia sekata, tapi benar fakta yang ada di Kalimantan Barat. Batak bersatu, Batak Islam satu. Yang kedua, harus menggelorakan semangat rantau. Semangat rantau. Kita ini, bapak-bapak, saya lihat bapak-bapak semua ini perantau semua ini. Kalau sudah menyebut Batak itu pasti orang Sumatera Utara. Tapi kau berada di Pontianak, iya. Kenapa? Karena mereka merantau. Bapak Ibu semua merantau di sini. Merantau di sini
Artinya yang harus kita lakukan saat kita merantau adalah semangat rantau. Semangat rantau itu apa yang ada di dalam ini? Semangat kebersamaan. Kita sama-sama orang datang. Kita sama-sama orang rantau. Kita sama-sama orang-orang yang apa istilah bahasa Arab tuh muhajirin ya. Nah, jadi muhajirin kita ini. Jadi kita di sini ada temu rasa, temu hati, temu kalbu. Kalau dia Batak Islam, maka teman saya. Itu adalah senasib dengan saya. Maka harus ditanamkan itu. Inilah yang dilakukan oleh zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan para sahabat, bapak dan ibu, bukan menyebarkan agama Islam hanya di Mekah saja, di Madinah saja, tidak, tapi menyebar di seluruh jazirah Arab, bahkan keluar dari Arab ke Afrika, ke Eropa, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Mereka siapa itu? Para ulama. Yang mereka itu apa? Semangat apa yang mereka gelorakan adalah semangat rantau. Mereka merantau, mendakwahkan Islam. Saya berpikir Batak Islam juga merantau ke Kalimantan Barat ini adalah mendakwahkan Islam. Saya berkeyakinan itu. Karena terlalu banyak orang-orang Batak yang memang menguasai mimbar untuk di Kalimantan Barat, termasuk tuan rumah kita hari ini. Jadi saya sebenarnya agak segan ngomong kepada beliau, ini guru saya ini. Tapi kalau saya salah, beliau meluruskan. Biasa di YouTube saya beliau yang mengkoreksi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi semangat rantau ini yang harus kita gelorakan. Artinya kita ini walaupun berbeda-beda status, pekerjaan, umur, tempat tinggal kita di Batak sana, tempat tinggal kita di sini, tapi satu kata kita sama anak rantau. Maka sama-sama anak rantau haruslah berpikir yang sama, yaitu kita bagaimana menjadi orang yang terbaik di Kalimantan Barat. Yang ketiga, harus gelorakan semangat jihad. Jadi semangat silaturahmi, semangat rantau, semangat jihad, ini yang paling penting yang harus kita lakukan. Jihad datang ke Kalimantan Barat itu. Jihad artinya berbuat maksimal untuk hal yang baik. Berjihad maksimal untuk hal yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berjihad kita tadi baca surah Yasin. Surah Yasin ayat 12. Ayat 12. Itu luar biasa menurut saya. Ayat itu memberikan motivasi kita untuk berjihad. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Ini yang menjadi landasan kita berjihad pertama. Sesungguhnya kamu mati, kemudian kami hidupkan kamu. Kita dulunya mati, Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan kita lagi. Sebentar lagi mati ini. Sekarang masih hidup ini. Kemudian Allah catat semua apa yang kamu lakukan dan bekas-bekas yang kamu lakukan dan disimpan di tempat yang aman, yang kokoh, yang kuat, yaitu namanya Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya rantau semua ini. Nah, jujurannya nih, kita ini merantau semuanya. Saya Bapak merantau, saya juga dari Kalimantan Barat merantau, dari Putus Sibau ke Pontianak merantau. Tapi pada hakikatnya semua penduduk bumi adalah perantau. Semua penduduk bumi adalah perantau. Kenapa demikian? Karena semua kita ini didatangkan oleh Allah, tapi akan dipulangkan oleh Allah juga nanti. Kita datang dari Allah, tapi akan pulang nanti ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita datang dari Allah, kita juga akan pulang kepada Allah. Jangan mau nunggu di bumi ini, dacan di bumi ini. Sakit, pertarungan, kompetisi tiap hari. Sebentar lagi kita akan menghadapi berbagai pemilu 2024. Sakit, nanti ada di antara kita ini bisa merusak seloha ini. Nah, ini berbahaya. Jadi dunia ini pertarungan demi pertarungan, tapi di akhirat tidak ada lagi itu. Saudara-saudara kita insya Allah sudah menunggu kehadiran kita di sana ini. Mana teman saya ini? Kok lama sekali tidak datang-datang ini? Mana hasil sawitnya? Bawalah ke akhirat ini. Mana hasil ini? Bawa ini. Harapan teman-teman kita yang sudah duluan dari kita. Kita yang merasakan agaknya enak saya hidup sekarang ini.
padahal di akhirat jauh lebih enak daripada dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dicatat semua. Tugas kita, Allah bukan hanya sekedar mencatat, disuruh mencatat apa yang dibuat oleh kita, tapi juga bekas-bekas yang kita tinggalkan. Sebagai perantau, sebagai penjihad, sebagai orang yang mujahid, berjuang di jalan Allah, harus mampu asarahum, meninggalkan bekas. Hidup kita bagaimana meninggalkan bekas. Bekas peninggalan yang bisa dirasakan oleh zuriat, oleh umat di belakang kita. Zuriat kita merasakan karya-karya kita. Maka tugas kita dimanapun kita berada, dunia ini, bumi ini tempat kita merantau, kita harus membuat karya, membuat sesuatu yang bisa dipakai oleh generasi setelah kita. Oleh karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, saya sangat yakin, hakul yakin, bapak dan ibu, terutama dari masyarakat saudara-saudara saya dari Batak, Sumatera Utara, adalah orang-orang sukses rata-rata dimanapun berada, termasuk di Kalimantan Barat, mengukir kaya asarahum terlalu banyak. Ada yang di bidang hukum, ada yang di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kalau namanya Batak ini rata-rata, mohon maaf, kalau saya menilai sih, kemampuan IQ-nya di atas rata-rata. Coba di hakim orang Batak, jaksa Batak, kupanya di sawit juga Batak. Jadi sukses rata-rata ini. Artinya apa? Orang Batak mengamalkan surat Yasin, surat 36 ayat 12, asarahum, membuat bekas-bekas. Terlalu banyak peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang Batak di mana-mana. Bangga Bapak dan Ibu menjadi orang Batak. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, pengajian ini merupakan pengajian bagi menjadi lem perekat dari Batak Islam yang ada di Kalimantan Barat, agar saloha seia sekata menjadi orang hebat, menjadi khalifatul ar, adalah dari suku Batak mewarnai Kalimantan Barat, terutama dalam rangka mengantarkan suara-suara, aura-aura firman Allah harus hadir di Kalimantan Barat. Ini saya kira harapan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terus saloha seia sekata organisasi Batak Islam Kalimantan Barat harus digelorakan, yaitu silaturahim, semangat silaturahim, semangat rantau, semangat jihad, dan harus menjadi orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.